Pernahkah kamu merasa diremehkan oleh orang lain? Pernahkah kamu berbicara tetapi orang-orang tidak mendengarkan? Atau mungkin saat kamu ingin menegakkan sesuatu, mereka malah menertawakanmu? Jika iya, berarti kamu belum memiliki otoritas pribadi. Otoritas ini bukan tentang kekuatan fisik atau kekayaan, tetapi lebih kepada keberadaanmu yang memiliki bobot. Ketika kamu masuk ke ruangan, orang-orang sadar dan memilih untuk mendengarkanmu. Mereka segan, bahkan takut untuk melawanmu. Lalu bagaimana cara membangun otoritas ini? Ada beberapa prinsip yang bisa membuatmu menjadi pribadi yang dihormati dan bahkan ditakuti, bukan karena kekerasan, tetapi karena keberanian, keteguhan, dan ketenangan dalam menghadapi hidup. Lihatlah para pemimpin besar di dunia. Mereka tidak perlu berteriak untuk mendapatkan perhatian. Mereka cukup diam, tetapi penuh kuasa. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang benar-benar dihormati, maka kamu perlu membangun karakter yang kuat. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang cara membangun otoritas pribadi, pastikan kamu sudah subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapatmu setelah menonton video ini. Otoritas bukan sesuatu yang bisa dimiliki dengan instan, tetapi harus dibangun dengan kesabaran dan konsistensi. Dalam video ini, kamu akan belajar bagaimana menjadi orang yang tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti dalam cara yang benar, tanpa perlu ancaman atau kekerasan, tetapi dengan sikap dan tindakan yang berbobot. Siap untuk menjadi pribadi yang lebih kuat? Mari kita mulai pembahasannya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menguasai diri sendiri. Sebab, jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan pandangan orang lain terhadapmu? Hal pertama yang harus kamu pahami dalam membangun otoritas adalah menguasai dirimu sendiri. Seseorang yang paling kuat bukanlah yang bisa mengendalikan orang lain, tetapi yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Orang-orang yang mudah bereaksi terhadap keadaan cenderung tidak dihormati. Mereka marah ketika dihina, panik ketika ada masalah, dan kehilangan fokus saat menghadapi tantangan. Sikap seperti ini menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus menunjukkan ketenangan dan kendali diri. Orang-orang yang tenang di tengah badai adalah mereka yang memiliki otoritas alami. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah goyah, dan selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Di dunia ini banyak orang yang senang menguji batas kesabaranmu. Jika kamu terpancing dan bereaksi berlebihan, maka kamu sudah kalah. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar berpengaruh di sekitarmu. Apakah mereka gampang marah? Apakah mereka mudah panik? Justru karena ketenangan mereka, orang-orang segan terhadap mereka. Jika seseorang mencoba menghinamu, jangan bereaksi seperti yang mereka harapkan. Seseorang yang marah karena hinaan justru memperlihatkan kelemahannya. Jadi tantang dirimu sendiri untuk tetap tenang, tidak peduli seberapa besar provokasi yang kamu hadapi. Tunjukkan bahwa emosimu tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Dengan begitu mereka akan berpikir dua kali sebelum mencoba meremehkanmu. Otoritas pribadi bukan tentang menjadi agresif, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diganggu dengan mudah. Jangan biarkan orang lain melihat kelemahanmu. Kendalikan dirimu dan kamu akan mengendalikan cara orang lain memperlakukanmu. Ketakutan adalah kelemahan terbesar yang bisa dimanfaatkan orang lain untuk meremehkanmu. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus terlihat tak tergoyahkan. Namun, bukan berarti kamu tidak boleh merasa takut. Takut adalah emosi alami manusia. Tapi perbedaannya, orang yang kuat tidak menunjukkan ketakutannya secara terang-terangan. Bukan kejadian yang menakutkan, tetapi cara kita memandang kejadiannya yang membuat kita takut. Jika kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadap rasa takut, maka kamu bisa mengendalikannya. Seseorang yang terlihat tak tergoyahkan akan sulit ditaklukkan. Lawan pun akan berpikir dua kali sebelum mencoba meremehkanmu. Bersikaplah tenang dan penuh percaya diri. Jangan menunjukkan rasa ragu atau ketidakpastian dalam sikapmu. Salah satu hal yang membuat seseorang kehilangan wibawa adalah ketika mereka terlalu terbuka dan mudah ditebak. Orang yang dihormati biasanya memiliki aura misterius.
Mereka tidak mengungkapkan semua yang mereka pikirkan dan tidak selalu menjelaskan diri mereka kepada orang lain. Semakin banyak orang tahu tentang kelemahan dan keraguanmu, semakin mudah mereka meremehkanmu. Sebaliknya, semakin sedikit yang mereka ketahui tentangmu, semakin besar rasa hormat yang mereka berikan. Berbicaralah seperlunya dan hanya bertindak jika diperlukan. Jangan terlalu banyak mengumbar rencana atau perasaanmu kepada orang lain, terutama kepada mereka yang tidak benar-benar mendukungmu. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus bisa mengontrol informasi yang keluar dari dirimu. Ingat, semakin banyak kamu berbicara, semakin besar kemungkinan orang akan menemukan celah untuk menjatuhkanmu. Diam seringkali lebih kuat daripada 1000 kata. Orang akan lebih menghargai mereka yang berbicara ketika diperlukan saja. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu membual tentang kekuatannya. Jika kamu ingin dihormati, biarkan tindakanmu berbicara. Banyak orang yang ingin diakui, sehingga mereka terus-menerus membanggakan pencapaian mereka. Padahal, semakin sering seseorang membual tentang dirinya, semakin kecil kemungkinan orang lain benar-benar menghormatinya. Mereka akan melihatnya sebagai seseorang yang haus validasi. Orang yang dihormati adalah mereka yang tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri. Kehebatan mereka sudah terlihat dari sikap dan tindakan mereka. Jika kamu benar-benar bijaksana, orang lain akan mengetahuinya tanpa kamu perlu mengatakannya. Jika kamu benar-benar berani, orang lain akan merasakannya dari caramu bersikap. Jangan terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Cukup jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang-orang akan menghormatimu dengan sendirinya. Orang yang berkelas tidak perlu berusaha keras untuk terlihat berkelas. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang ketika mereka ingin dihormati, yaitu meremehkan orang lain. Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus menjatuhkan orang lain agar terlihat lebih unggul. Padahal, merendahkan orang lain justru menunjukkan kelemahan. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu untuk meremehkan siapapun. Mereka sadar bahwa nilai mereka tidak bergantung pada seberapa rendah mereka bisa membuat orang lain merasa. Jika kamu ingin dihormati, perlakukan semua orang dengan hormat, bahkan mereka yang lebih rendah darimu dalam hal status atau pengalaman. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus membuktikan dirimu dengan menjatuhkan orang lain. Orang-orang yang benar-benar dihormati adalah mereka yang bisa berdiri tegak tanpa harus menginjak orang lain. Jangan habiskan energimu untuk meremehkan orang lain. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik setiap hari. Banyak orang ingin terlihat tegas, tetapi mereka malah menjadi kasar. Mereka berpikir bahwa dengan bersikap keras, mereka akan lebih dihormati. Padahal tegas dan kasar adalah dua hal yang berbeda. Orang yang tegas tetap bisa bersikap sopan dan menghargai orang lain. Sementara orang yang kasar seringkali hanya menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus belajar bagaimana bersikap tegas tanpa menjadi agresif. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu meninggikan suara atau menggunakan kata-kata kasar untuk mendapatkan perhatian. Mereka cukup berbicara dengan jelas, lugas, dan penuh keyakinan. Jangan biarkan orang lain menginjakmu, tetapi juga jangan sampai kamu menjadi seseorang yang merendahkan orang lain demi mendapatkan penghormatan. Jika kamu bisa menemukan keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan, maka orang-orang akan menghormatimu dengan tulus. Ketenangan adalah salah satu tanda terbesar dari seseorang yang memiliki otoritas pribadi. Orang yang mudah terpancing emosinya cenderung kehilangan kendali atas situasi. Sebaliknya, mereka yang tetap tenang dalam kondisi apapun justru lebih disegani. Ketika orang lain mulai kehilangan kesabaran, mereka tetap berpikir jernih. Ketika orang lain panik, mereka tetap fokus. Ini adalah alasan mengapa orang-orang dengan otoritas selalu terlihat lebih berwibawa dibandingkan mereka yang mudah terprovokasi. Jika kamu ingin dihormati, latihlah dirimu untuk tetap tenang dalam setiap situasi. Jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Jangan biarkan orang lain melihat kelemahanmu melalui kemarahan atau ketakutan yang tidak terkendali. Jika kamu bisa menguasai dirimu dalam tekanan, maka kamu sudah selangkah lebih maju dalam membangun otoritas pribadimu. Orang-orang akan melihatmu sebagai seseorang yang kuat dan layak untuk dihormati. Sikap sabar seringkali dianggap sebagai kelemahan,
Tetapi sebenarnya itu adalah salah satu kekuatan terbesar. Orang yang sabar tidak berarti mereka membiarkan diri mereka diinjak-injak. Justru mereka memahami kapan saatnya untuk bertindak dan kapan saatnya untuk menahan diri. Jika kamu ingin dihormati, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jangan langsung bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi. Luangkan waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Orang-orang akan lebih menghormatimu jika mereka melihat bahwa kamu tidak mudah dikendalikan oleh emosimu. Kesabaran juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kontrol penuh atas dirimu sendiri. Seseorang yang bijaksana tidak bertindak hanya berdasarkan dorongan sesaat, tetapi berdasarkan pertimbangan yang matang. Jika kamu bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki kontrol atas dirimu sendiri, maka orang lain akan lebih menghormatimu dan menganggapmu sebagai seseorang yang memiliki otoritas. Jangan pernah terlalu sering meminta persetujuan orang lain. Salah satu kesalahan terbesar yang membuat seseorang kehilangan otoritas adalah ketika mereka terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus belajar bagaimana mengambil keputusan tanpa harus selalu meminta validasi dari orang lain. Bukan berarti kamu harus menjadi keras kepala, tetapi kamu harus bisa percaya pada dirimu sendiri. Jika kamu selalu ragu dan selalu mencari pendapat orang lain sebelum bertindak, maka orang lain akan melihatmu sebagai seseorang yang tidak memiliki pendirian. Sebaliknya, jika kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan dan tidak selalu membutuhkan persetujuan orang lain, maka mereka akan lebih menghormatimu. Orang yang dihormati adalah mereka yang bisa berdiri dengan keyakinan mereka sendiri, bukan mereka yang selalu mencari konfirmasi dari orang lain sebelum bertindak. Kepercayaan diri adalah kunci utama dalam membangun otoritas pribadi. Jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya dan menghormatimu? Orang yang penuh keraguan cenderung tidak dianggap serius oleh orang lain. Sebaliknya, mereka yang percaya diri meskipun tidak banyak bicara akan tetap diperhitungkan. Namun, percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Percaya diri berarti yakin terhadap keputusan yang kamu buat, berani berbicara dengan tegas, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Untuk membangun kepercayaan diri, mulailah dengan mengenali kelebihan dan kekurangan dirimu. Jangan takut untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Orang-orang akan lebih menghormatimu jika mereka melihat bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jika kamu bisa berjalan dengan keyakinan dan berbicara dengan ketegasan, maka wibawamu akan meningkat secara alami tanpa harus memaksakan diri. Salah satu alasan seseorang kehilangan otoritasnya adalah karena mereka terlalu sering mengeluh. Orang yang dihormati tidak banyak mengeluh tentang kesulitan hidup mereka. Mereka menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan mencari solusi, bukan hanya mencari simpati. Jika kamu ingin dihormati, berhentilah mengeluh dan mulailah bertindak. Mengeluh hanya menunjukkan bahwa kamu tidak mampu menghadapi tantangan, sedangkan orang yang memiliki otoritas selalu mencari jalan keluar. Setiap orang menghadapi masalah, tetapi bagaimana mereka merespons masalah tersebutlah yang membedakan mereka. Jika kamu selalu fokus pada kesulitan dan terus-menerus mengeluh, orang akan melihatmu sebagai seseorang yang lemah dan tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, jika kamu bisa menghadapi masalah dengan tenang dan penuh keyakinan, maka orang lain akan melihatmu sebagai sosok yang kuat. Jadilah pribadi yang bisa diandalkan, bukan seseorang yang hanya berbicara tentang masalah tanpa mencari solusi. Sikap mandiri juga merupakan faktor penting dalam membangun otoritas pribadi. Orang yang terlalu bergantung pada orang lain akan sulit untuk dihormati. Sebaliknya, mereka yang bisa berdiri sendiri dan mengambil keputusan sendiri akan lebih dihargai. Kemandirian bukan berarti kamu harus melakukan segalanya sendiri, tetapi kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri sebelum mengandalkan orang lain. Jika kamu selalu menunggu orang lain untuk membimbingmu, maka orang akan melihatmu sebagai seseorang yang tidak memiliki arah. Mulailah belajar bagaimana mengambil keputusan sendiri, bagaimana mengatasi masalah sendiri, dan bagaimana bertanggung jawab atas pilihanmu. Jika kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tidak takut untuk berjalan sendiri, maka orang akan lebih menghormatimu. Orang-orang yang dihormati bukanlah mereka yang selalu meminta bantuan,
tetapi mereka yang bisa menjadi solusi bagi orang lain. Integritas adalah fondasi dari otoritas pribadi. Tanpa integritas, seseorang mungkin bisa mendapatkan rasa takut dari orang lain, tetapi tidak akan mendapatkan rasa hormat yang sejati. Orang yang memiliki integritas selalu menepati janji mereka, jujur dalam tindakan mereka, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Jika kamu ingin dihormati, jagalah kata-katamu. Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu tepati. Jangan bersikap berbeda hanya karena situasi berubah. Konsistensi dalam perkataan dan perbuatan adalah hal yang sangat dihormati. Orang yang bisa dipercaya adalah mereka yang selalu berpegang teguh pada prinsipnya, tidak peduli dalam situasi apapun. Jika kamu memiliki integritas yang kuat, maka tanpa perlu memaksakan diri, orang-orang akan menghormatimu karena mereka tahu bahwa kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan dan memiliki nilai yang jelas. Ketika seseorang memiliki otoritas pribadi yang kuat, mereka tidak perlu meminta penghormatan dari orang lain. Orang akan secara alami memberikan rasa hormat kepada mereka. Banyak orang melakukan kesalahan dengan meminta atau bahkan memaksa orang lain untuk menghormati mereka. Padahal rasa hormat tidak bisa dipaksakan, tetapi harus diperoleh melalui tindakan dan karakter yang kuat. Jika kamu ingin dihormati, jangan sibuk mencari perhatian atau pengakuan. Sebaliknya, fokuslah pada bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang layak dihormati. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Orang-orang yang paling dihormati adalah mereka yang tidak berusaha keras untuk mendapatkannya. Mereka hanya menjalani hidup dengan prinsip yang kuat, tetap teguh dalam menghadapi tantangan, dan tetap rendah hati meskipun memiliki banyak pencapaian. Jika kamu bisa melakukan hal ini, maka otoritas pribadimu akan terbentuk secara alami. Orang yang dihormati selalu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Banyak orang kehilangan otoritasnya karena mereka berbicara terlalu banyak tanpa berpikir terlebih dahulu. Jika kamu ingin dihormati, maka latihlah dirimu untuk lebih mendengarkan sebelum berbicara. Ketika seseorang berbicara terlalu sering, mereka akan kehilangan daya tarik dan kesan bijaksana. Sebaliknya, orang-orang yang berbicara dengan pertimbangan dan hanya pada saat yang tepat akan lebih diperhatikan. Jangan merasa bahwa kamu harus selalu memberikan pendapat dalam setiap situasi. Terkadang, diam adalah pilihan yang lebih bijak. Jika kamu ingin orang lain benar-benar mendengarkanmu, maka pilihlah kata-katamu dengan hati-hati dan berbicaralah hanya ketika memang diperlukan. Dengan begitu, setiap kata yang keluar dari mulutmu akan memiliki makna dan bobot yang lebih besar, dan orang-orang akan lebih menghormatimu. Terakhir, jika kamu ingin membangun otoritas pribadi, kamu harus bersikap konsisten. Konsistensi adalah kunci utama agar orang lain menghormatimu. Jika hari ini kamu bersikap tegas, tetapi besok kamu berubah menjadi ragu-ragu, maka orang tidak akan bisa menganggapmu serius. Konsistensi dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak akan membangun citra yang kuat di mata orang lain. Jika kamu selalu bisa diandalkan dalam mengambil keputusan dan tidak mudah berubah hanya karena tekanan, maka orang akan lebih menghormatimu. Jangan biarkan pendapat orang lain mengubah prinsip yang sudah kamu yakini benar. Tetaplah teguh pada pendirianmu, tetapi tetap terbuka untuk belajar dan berkembang. Orang yang memiliki otoritas adalah mereka yang tahu siapa diri mereka, tahu apa yang mereka perjuangkan, dan tidak goyah hanya karena pendapat orang lain. Dengan sikap seperti ini, kamu akan semakin dihormati dalam kehidupan. Sekarang kamu sudah memahami bagaimana membangun otoritas pribadi agar dihormati dengan cara yang benar. Ingat, otoritas bukan tentang memaksakan kehendak, tetapi tentang bagaimana kamu menguasai dirimu sendiri. Jika kamu bisa mengendalikan emosimu, menjaga ketenangan, dan menunjukkan sikap yang kuat, maka orang-orang akan segan kepadamu secara alami. Jangan hanya berhenti di sini. Mulailah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalamanmu dalam membangun otoritas pribadi.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah menjadi pribadi yang kuat serta berwibawa.